wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan mepresentasikan materi tentang Islam, politik, dan hukum. Next. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dian Garneta M dengan NIM akhir 221. Saya sendiri Aisyah Nabila Putri dengan NIM akhir 256. Kemudian Putri Indasari dengan NIM akhir 236. Adrian Andi dengan NIM akhir 224. Dan Faisal Arfahandaru dengan NIM akhir 245. Prinsip-prinsip Islam dalam bernegara. Dalam bukunya Ki Haji Afifuddin Muhajir tentang fikih tata negara, ia menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip yang menjadi dasar dari sistem pemerintahan Islam. Yang pertama, kesetaraan. Kesetaraan dimaknai sebagai prinsip Islam yang terbangun atas itikat bahwa semua manusia adalah setara. Kedua, prinsip keadilan. Al-Quran dengan tegas melarang kita untuk tebang pilih dalam menghukum seseorang yang bersalah. Yang ketiga, musyawarah. Dalam rangka mencapai mufakat, perintah ini juga berlaku bagi pemimpin pada tingkatan manapun dalam rangka mencari kemaslahatan bersama. Yang keempat, kebebasan, yakni kebebasan dalam hal berpikir, beragama, dan menyatakan pendapat. Dan yang terakhir, pengawasan rakyat. Rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi kinerja pemimpin atau para wakil urusan mereka. Next. Kemudian ada syarat-syarat untuk memimpin. Menurut Rifai dan Arifin, seseorang pemimpin yang Islami harus memenuhi 4 persyaratan, yaitu as-sidik, yakni kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap, serta berujung melaksanakan tugasnya. Al-amanah atau kepercayaan, yang menjadikan seorang pemimpin memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya, baik dari Allah maupun dari orang-orang yang dipimpinnya, sehingga tercipta rasa aman bagi semua pihak. Al-fatanah, yaitu kecerdasan. Kecerdasan yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menangani persoalan baik yang muncul secara perlahan maupun seketika, berdedikasi tinggi dan memiliki cita-cita yang realistik untuk organisasi. Terakhir ada at-tabligh, yaitu penyampaian yang jujur dan bertanggung jawab, atau dapat diistilahkan dengan keterbukaan atau transparansi, dan berani mengambil keputusan. Saya Dian Garneta Martaida, NIM 221, akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban pemimpin. Yang pertama ada kewajiban pemimpin, yaitu melaksanakan amanat. Sistem politik Islam khususnya tentang kepemimpinan merupakan amanat dari Allah untuk melaksanakan aturan, undang-undang, dan syariat Islam. Jadi kepemimpinan dalam Islam merupakan bentuk aktivitas politik yang bertujuan untuk menegakkan aturan Allah di muka bumi. Oleh karena itu, pemimpin yang dipilih semata-mata hanya bertugas untuk menegakkan syariat dan menerapkan hukum Allah, sehingga negara dan rakyat meraih kedamaian, penguasa dan rakyat memperoleh hak-hak secara adil, serta kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kondisi yang tentram dan makmur. Yang kedua adalah memperbaiki agama umat. Tujuan pokok kepemimpinan ialah memperbaiki agama umat, sebab jika jauh dari ajaran Islam, maka bangsa akan hancur, nasib rakyat akan terlantar, dan nikmat-nikmat dunia yang mereka miliki akan sia-sia. Yang ketiga, berlaku adil dan tidak zalim. Pemimpin juga bertugas memperbaiki segi duniawi yang sangat erat hubungannya dengan agama, meliputi 2 macam. Yang pertama, membagikan harta kekayaan secara merata dan adil kepada yang berhak. Yang kedua, menghukum orang-orang yang melanggar ketentuan undang-undang tanpa diskriminasi. Selanjutnya, ada hak pemimpin. Yang pertama ada percaya sikoh dan berprasangka baik. Sikoh sendiri adalah percaya dan yakin apa yang diperintahkan oleh pemimpin atas upaya untuk mencapai urusan bersama. Yang kedua, memberi nasihat kepada pemimpin. Next. Selanjutnya ada kewajiban rakyat terhadap pemimpin. Yang pertama, mendengar dan taat kepada pemerintah atau pemimpin dalam kebaikan. Yang kedua, menghormati dan memuliakan pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga, bersabar terhadap kezaliman penguasa. Yang keempat, memberi nasihat. Dan yang kelima, berdoa untuk kebaikan pemimpin.
Pengertian hukum Islam. Pengertian hukum Islam menurut beberapa tokoh dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, Abdul Ghani Abdullah mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta. Yang kedua ada Amir Syarifuddin. Hukum Islam menurutnya sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini. Baik, saya Putri Indrasari dengan NIM 2019-236. Di sini saya akan menjelaskan hukum Islam tujuan. Yang pertama, maqasid al-syariah disebut juga dengan ketetapan hukum Islam. Ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi, jika tidak dipenuhi akan berantakan. Ada juga kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan pendukung dan kebutuhan tersier yang sifatnya hanya melengkapi saja. Yang kedua, kemaslahatan umat manusia, bahwa hukum Islam hadir sebagai penengah atau solusi atas segala permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ada 5 unsur pokok terciptanya kemaslahatan di dunia dan akhirat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Macam-macam hukum Islam. Yang pertama, wajib. Wajib adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas. Aktivitas yang berstatus hukum wajib harus dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat-syarat wajibnya. Aktivitas ini bila dilaksanakan maka pelakunya akan diberikan ganjaran kebaikan atau pahala, sedang bila ditinggalkan maka akan menjadikan yang meninggalkannya mendapatkan dosa. Yang kedua, sunnah. Sunnah adalah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib. Sunnah merupakan perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak akan mendapat hukuman atau dosa. Yang ketiga, haram. Haram adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan dosa, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Yang keempat, makruh adalah perbuatan yang dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Dengan kata lain, perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Perbuatan makruh bila dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Yang kelima, mubah adalah perbuatan yang boleh dilakukan, bahkan lebih condong kepada dianjurkan atau bersifat perintah, tetapi tidak ada janji berupa konsekuensi berupa pahala terhadapnya. Mubah yakni apabila dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa. Jika ditinggalkan pun tidak berdosa dan tidak berpahala. Saya Faisal Alfarhan Darukaitsi, NIM 245, ingin menjelaskan karakteristik hukum Islam. Yang pertama, Robiyah, ketuhanan. Maksud dari Robiyah adalah bahwa syariat Islam yang mencakup akidah, ibadah, dan akhlak semua bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Tahu dengan segala apa yang diperlukan hambanya. Allah mengutus Rasulullah-Nya untuk menjelaskan syariatnya, sehingga Rasul diberikan amanat untuk menyampaikan kepada umatnya, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Maidah, yang artinya, hai Rasulullah, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Yang kedua, asyumul atau universal. Asyumul bermaksud bahwa ajaran Islam bersifat universal yang meliputi seluruh alam tanpa batas. Universalitas hukum Islam sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas. Universalitas hukum Islam sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas. Di samping itu, hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis, cocok untuk setiap zaman.
penetapan hukum yang bersifat global oleh Al-Quran tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan ihtijaj sesuai dengan situasi dan kondisi ruang dan waktu. Al-Quran memberikan bukti bahwa hukum Islam tersebut ditunjukkan kepada seluruh manusia di muka bumi sebagaimana firman dalam surat Al-Quran surat Sabah, artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagaimana pembawa berita gembira dan sebagaimana pembawa peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang ketiga, al-jamu baina al-muruna wa tasbat, maksudnya adalah menggabungkan antara fleksibilitas dan stabilitas, sedangkan astabah bermaksud bahwa hukum Islam adalah hukum yang kekal dan tidak mengalami perubahan. Fleksibilitas dipahami sebagai sifat lentur dan mudah menyesuaikan diri dengan unsur lain yang ada di sekitarnya. Sedangkan astabah bermaksud bahwa hukum Islam adalah hukum yang kekal dan tidak mengalami perubahan. Itulah karakter hukum Islam yang menggabungkan antara dua hal tersebut. Next. Yang keempat, al-yusru wa rafu al-haraitsfi, artinya syariat Islam memudahkan dan menghilangkan kesulitan. Jadi hukum Islam ialah mengurangi hal-hal yang berlebihan dan yang menghabiskan kekuatan badan dalam melaksanakannya. Meskipun hal ini berarti tidak seharusnya menghapus aturan perintah-perintah sama sekali. Sebab dengan perintah itu dimaksud agar kecenderungan jiwa manusia terhadap perubahan yang buruk dapat dibatasi. Yang terakhir, ri'atul masalil al-ibad, artinya syariat Islam menjaga aspek kemaslahatan umat karena semua hukum harus bertumpu pada maslahat dan dasar dari semua kaidah. Oleh karena itu menegakkan maslahat sangat penting karena semua hukum harus bertumpu pada maslahat dan dasar dari semua kaidah yang dikembangkan dari seluruh hukum Islam harus bersimpul pada maslahat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk ragam hukuman Islam atasi kejahatan, yaitu berdasarkan niat pelaku. Berdasarkan niat pelaku sendiri dilihat dari niat pelakunya. Tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana disengaja dan tidak disengaja. Dalam tindak pidana disengaja, si pelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya sehingga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang. Sedangkan tindak pidana tidak disengaja, si pelaku sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut terjadi akibat kekeliruannya. Yang kedua, berdasarkan waktu terungkapnya. Ada dua jenis tindakan pidana berdasarkan waktu terungkapnya, yaitu tindak pidana yang terungkap basah dan tindak pidana yang tidak terungkap basah. Tindak pidana yang tertangkap basah yaitu tindak pidana yang terungkap pada saat tindak pidana itu dilakukan atau beberapa saat setelah tindak pidana tersebut dilakukan. Sedangkan tindak pidana yang tidak terungkap basah yaitu tindak pidana yang tidak terungkap pada saat tindak pidana tersebut dilakukan atau terungkapnya tindak pidana tersebut dalam waktu yang lama. Yang ketiga, berdasarkan cara melakukannya. Berdasarkan cara melakukannya, tindak pidana ini dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, tindak pidana positif dan tindak pidana negatif. Pembagian kelompok pertama ini didasarkan atas tinjauan apakah tindak pidana yang diperbuat itu terjadi berupa perbuatan nyata ataukah dilakukan dengan sikap tidak berbuat, atau apakah perbuatan itu diperintahkan atau dilarang. Tindak pidana positif sendiri terjadi karena melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang seperti mencuri, zina, dan pemukulan. Sedangkan tindak pidana negatif terjadi karena tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan, seperti seseorang yang tidak mau memberikan kesaksian atau tidak mau mengeluarkan zakat. Yang kedua, tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan satu perbuatan seperti pencurian, meminum minuman keras, baik tindak pidana ini terjadi seketika maupun yang dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan tindak pidana berangkai yaitu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Perbuatan itu sendiri tidak termasuk ke dalam kategori tindak pidana, tetapi berulang-ulangnya perbuatan itulah yang menjadikan sebagai tindak pidana. Hal ini banyak terdapat dalam tindakan pidana takzir, di mana petunjuknya diperoleh dari ketentuan yang mengharamkan perbuatan tersebut. Ketiga, tindak pidana terjadi seketika atau temporal, dan tindak pidana yang terjadi dalam waktu lama atau non-temporal. Kemudian,
Ketiga jenis tindak pidana ini sudah tetap, di mana tindakan-tindakan yang mengakibatkan hukuman tersebut tidak akan mengalami perubahan. Demikian pula dengan hukuman yang telah ditentukan tidak akan berubah. Yang terakhir, berdasarkan karakter khususnya. Tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana yang mengganggu masyarakat umum, tindak pidana yang mengganggu individu, tindak pidana biasa, dan tindak pidana politik. Tindak pidana masyarakat adalah satu tindakan pidana yang hukumannya dijatuhkan demi menjaga kepentingan kemaslahatan masyarakat. Baik tindak pidana tersebut mengenai individu, masyarakat, maupun mengancam keamanan dan sistem keamanan masyarakat. Selanjutnya, tindak pidana perseorangan adalah suatu tindak pidana yang hukumannya dijatuhkan untuk memelihara kemaslahatan individu. Meskipun demikian, sesuatu yang menyentuh kemaslahatan individu otomatis menyentuh kemaslahatan masyarakat. Contohnya, tindak pidana pencurian atau qadzaf, atau menuduh orang lain berbuat zina. Jadi, kesimpulannya, hukum Islam merupakan hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Dengan salah satu tujuan kemaslahatan umat manusia, bahwa hukum Islam hadir sebagai penengah atau solusi atas segala permasalahan yang terjadi. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.